Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dalam video pembelajaran kita kali ini yang akan membahas mengenai model pembelajaran VCT atau Value, Clarification, and Technique Q. Nah, adapun cakupan bahasan kita kali ini yaitu yang pertama, konsep VCT, lalu prinsip dan manfaat model VCT, kemudian tujuan model VCT, dilanjutkan dengan langkah-langkah model VCT, dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kelemahan dari model VCT. Nah, langsung saja, apa sih itu model pembelajaran VCT? Nah, model pembelajaran Value, Clarification, and Technique Q atau VCT adalah pendidikan pendekatan nilai di mana peserta didik dilatih untuk menemukan, memilih, menganalisis, memutuskan, dan mengambil sikap sendiri dengan nilai-nilai hidup yang ingin diperjuangkannya. Nah, sehingga model pembelajaran VCT ini atau Value, Clarification, and Technique Q memberi penekanan pada usaha untuk membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan perbuatan sendiri, di mana hal itu untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri. Nah, kemudian terkait prinsip dan manfaat. Yang pertama yaitu prinsip, di mana prinsip model VCT ini yang pertama yaitu penanaman nilai dan perubahan sikap. Kemudian yang kedua, sikap dan perubahan sikap itu dipengaruhi oleh stimulus. Dan yang ketiga, nilai, moral, dan norma juga dipengaruhi oleh faktor perkembangannya. Dan yang keempat, memerlukan keterampilan mengklarifikasi nilai atau sikap secara rasional. Dan yang terakhir yaitu mengubah nilai, di mana hal itu memerlukan keterbukaan. Kemudian terkait manfaat, yaitu yang pertama, bersikap menerima dan tidak mengadili atau biasa kita sebut non-judgmental, di mana membiarkan adanya kebinekaan pandangan. Dan yang kedua, menghindari unsur pemaksaan, serta menghargai jawaban atau respon, dan juga mendorong peserta didik untuk menjawab. Dan yang terakhir yaitu mahir mendengarkan dan mengajukan pertanyaan. Nah, kita lanjut mengenai tujuan dari model pembelajaran VCT ini. Nah, menurut Tani Reja, itu dia mengumpulkan ada 4 tujuan, di mana yang pertama mengetahui dan mengukur tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai, dan yang kedua menanamkan kesadaran siswa tentang nilai-nilai, dan yang ketiga menanamkan nilai-nilai tertentu kepada siswa melalui cara yang regional atau logis dan dapat diterima oleh siswa, dan yang terakhir yaitu dapat melatih siswa dalam menilai dirinya sendiri dan posisi nilai orang lain. Nah, kemudian kita lanjut pada langkah-langkah model VCT ini. Nah, model VCT ini memiliki 3 langkah yang inti. Namun, setiap langkah itu terbagi lagi menjadi sub-sub yang lainnya. Yang pertama yaitu kebebasan memilih, di mana dalam langkah pertama ini ada 2 langkah atau kegiatan, yaitu yang pertama memilih secara bebas dan yang kedua memilih dari beberapa alternatif atau memilih setelah melakukan analisis. Kemudian, yang kedua yaitu menghargai, di mana dalam menghargai ini ada 2 kegiatan juga, yaitu yang pertama adanya perasaan senang dan bangga, kemudian menegaskan nilai yang sudah menjadi bagian integral dalam dirinya di depan umum, dan yang terakhir yaitu berbuat, di mana dalam langkah ini yaitu yang pertama adanya kemauan dan kemampuan untuk mencoba melaksanakannya, dan yang kedua yaitu mau mengulangi perilaku sesuai dengan nilai pilihannya. Nah, jadi kita lanjut pada kelebihan dan kekurangan model VCT. Nah, yang pertama yaitu kelebihan, di mana kelebihan model VCT ini yaitu mampu membina dan menanamkan nilai dan moral pada ranah internal side. Kemudian yang kedua, mampu mengundang, melibatkan, membina, mengembangkan potensi diri siswa, terutama mengembangkan potensi sikap. Dan yang ketiga yaitu mampu mengklarifikasi atau menggali dan mengungkapkan isi pesan materi yang disampaikan. Nah, kemudian terkait dengan kekurangan dari model VCT ini atau kelemahannya yaitu, nah, model VCT ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru atau dosen dalam mengajar. Nah, yang kedua yaitu sistem yang dimiliki atau tertanam oleh guru dan dosen untuk peserta didik ini dan masyarakat itu kurang atau tidak baku. Kemudian yang ketiga yaitu beresiko memunculkan sikap semu atau imitasi atau palsu. Nah, jadi itu sedikit pembahasan mengenai model VCT. Semoga bermanfaat dan terima kasih.